Ustaz Ahmad Ghazali. Ya, hafizakumullah wa ra'akum, balaghakum aqsamunakum. Dan juga guru kita bersama yang tadi menyampaikan sambutannya Ketua MUI Wilayah Banjarbaru, Dr. Andes Kiai Haji Mukhlis, nah, LC, hafizahullah wa ra'ah, balaghakum aqsamuna. Dan juga yang tak lupa juga kita hormati perwakilan dari Wali Kota Wilayah Banjarbaru yang barusan juga menyampaikan kata sambutannya, dan juga rekan-rekan kami, para kakak kami dan juga para teman-teman di Majelis Al-Muwasalah yang barusan menyampaikan sambutannya dan juga pengenalan tentang Majelis Al-Muwasalah itu, dan segenap para hadirin dan hadirat yang insyaallah dalam inayah Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hilal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-ladunni wal mashraba as-safi al-hani wa habil ghani wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, inayah, hidayah dan taufiknya. Dan kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam aura hari raya ini, hari ke berapa sekarang? Ke 12. Bulan Syawal, masih aura hari raya lah. Minal aidin wal faizin semuanya. Hayakumullah ala, semoga Allah Ta'ala jadikan amal ibadah kita di Ramadan kemarin diterima olehnya. Allah Ta'ala jadikan senantiasa malam kita malam Lailatul Qadar dan bulan kita bulan Ramadan, dan senantiasa kita ber-Ramadan pada sepanjang tahun kita insyaallah, dan kita dikembalikan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat dan afiat, amin ya rabbal alamin. Di sini para hadirin, kita akan membahas bersama, dan ini saya lebih mengumpulkan bukan dari satu arah ya, kalau bisa juga nanti ada sharingnya, ada sharing session untuk dari teman-teman juga yang lebih banyak pengalaman dari kami tentunya. Nah, untuk bisa men-sharing pengalamannya dalam tema ini, bil khusus Bapak Ketua KUA yang Masya Allah luar biasa pengalamannya. Baru tadi kita sampaikan materi beliau dalam pola pencatatan. Dan penting sekali Pak, kebetulan saya punya teman yang sekarang menjadi wakil ketua MUI Pusat yang sempat viral itu kemarin, gara-gara beliau memfatwakan bahwasanya nikah siri itu haram. Ya, sempat viral kemarin Kiai Khalil Nafis. Naam, ya Masya Allah beliau, kita bareng-bareng di MUI. Saya di bidang fatwa. Beliau sekarang menjadi wakil ketua MUI. Nah, yang antum sebutkan tadi sangat penting, karena sekarang kita berada di negara Indonesia yang berdaulat, ya, maka wajib kita untuk mentaati peraturan pemerintahan dari segi pencatatan dan lain sebagainya. Pun kalau seandainya nikah itu sah dari segi syarat dan hukumnya, rukun-rukunnya terpenuhi, tapi ada faktor yang bisa jadi membuat nikah itu walaupun sah tapi dianggap tidak boleh, karena berdampak sangat negatif di kemudian hari, terutama untuk anak keturunan. Itu diantara dilemanya yang namanya nikah siri. Itu kata Kiai Khalil Nafis, Pak Ketua, katanya justru yang banyak menyerang saya Ustaz katanya. Pas beliau fatwakan itu yang banyak menyerang dari kalangan asatidzah. Nah, tapi insyaallah saja. Terima kasih banyak atas materinya yang saya sampaikan tadi. Jazakumullah khair. Teman-teman, kita kembali ke tema yang akan kita bahas, menuju rumah tangga Islami Darul Ilmiah Majelis Al-Muwasalah Banjarbaru.
Sekarang tanggal 2 April 2026. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siapa daurah ini? Kita akan berkongsi dengan siapa? Hanya untuk mereka para jomblo kah? Atau yang sudah menikah kah? Atau yang para asatid? Bagaimana? Ini saya untukkan daurah ini untuk 3 kalangan. Pertama, yang akan menikah. Nah, sebagai persiapan. Nah, akan ada beberapa materi yang sangat perlu untuk difahami, terutama bagi yang belum menikah, untuk mempersiapkan dirinya untuk menikah. Di beberapa wilayah seperti di Malaysia dan Singapura itu Pak, ada dokumen lagi yang wajib disertakan, apa? Sertifikat layak nikah namanya. Jadi emang ada daurah khusus yang MUIS buat Majelis Ulama Islam Singapura ataupun Malaysia buat. Jadi wajib didaurahkan dulu antara sebulan sampai 6 bulan dan berdampingan, sehingga dinyatakan orang ini layak nikah, dikasih sertifikat baru boleh menikah. Luar biasa itu. Indonesia untung nggak ada ya kawan. Kalau nggak bisa ruwet itu. Tapi Allah ada rencana tuh untuk kayak gitu. Ada rencana untuk itu. Pendampingan bagus. Dan penting ya kawan, pendampingan dan apa namanya? Hendaknya yang menikah itu tahu hukum-hukum. Jadi nggak sembarangan bilang kalimat tolak contohnya. Kadang-kadang dia nggak sadar, tahu-tahu sudah terpisah. Atau sebaliknya, dia mengira sudah berpisah, tapi padahal belum. Si yang perempuan main nikah aja sama. Itu banyak sekali yang harus diketahui orang-orang yang belum menikah untuk mempersiapkan dirinya. Ini untuk kalangan pertama, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, dakwah ini juga kan peruntukan untuk mereka yang sudah menikah. Buat apa lagi? Sebagai ya pengalaman saja dan pembenahan bila mana ada sisi yang harus dibenahi dalam pernikahannya. Bukan dari segi hukum, karena kita akan bahas juga dari segi muasyarahnya dan dari segi kesehariannya, bagaimana apa yang harus dipandang oleh suami untuk istrinya dan juga sebaliknya. Nah, ini untuk mereka yang sudah menikah, bisa untuk istifadah dari daurah ini. Yang ketiga, kami untuk peruntukan daurah ini juga untuk para asatid. Untuk apa? Untuk mereka sebagai usulan metode penyampaian. Seringkali teman-teman, untuk terutama para asatid, para guru-guru yang biasanya mengkaji materi ini di kitab-kitab fikih ya, ada di Fathul Mu'in ataupun di Fathul Wahhab atau yang lainnya, ataupun dan memang sudah banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita khusus untuk dalam tema nikah ini, seperti Zaitun al-Alqah karangan Syekh Abdullah bin Ahmad Basuddan dan dengan syarah-syarahnya, Al-Udah Wasilah karangan Bafatul dengan syarahnya Baba Khamah, dan Mishkatul Misbah hasyiyahnya juga dan ta'limnya. Di Indonesia biasanya dibaca tuh Ubudul Rijal. Nah, juga banyak dibaca itu kan. Nah, jadi kita sangat membutuhkan para asatidzah untuk metode baru dalam pola penyampaian yang bisa dicerna oleh Gen Z ataupun orang-orang yang mau menikah sekarang gitu. Jadi sebagai usulan cara penyampaian dakwah ini untuk para asatidzah yang materinya pasti mereka sudah tahu semua. Nah, untuk mereka lah kami persembahkan dakwah ini. Baik. Dan sebelum saya mulai untuk apa yang akan kita bahas, saya di sini sebagai pemateri. Bukan berarti saya menjamin orang yang berbangga dengan pernikahan yang sudah berhasil. Belum tentu ya Pak, belum tentu. Saya masih berusaha untuk menjadikan pernikahan saya pernikahan yang Islami, yang semoga insya Allah diridhoi oleh Allah Taala. Belum tentu materi itu orang yang kalian sangka. Ada kitab yang tenar itu. Ini seorang orientalis dia mengarang kitab banyak, terutama dalam perihal mental, dan itu di bahasa Arab kan banyak. Ibrahim Faqih atau yang lainnya di Mesir itu macam-macam, berdamai dengan takdir contohnya. Apalagi anak-anak muda sekarang yang banyak galau-galaunya itu dengan tuh baca kitab gituan ya, berdamai dengan takdir, melupakan masa lalu, ya kan, untuk konsep untuk tidak depresi. Justru ini yang terjadi, yang mengarangnya itu kadang-kadang mereka matinya bunuh diri. Padahal dia mengarang konsep bebas dari stres, atau dia matinya bunuh diri malah. Nah, begitu juga. Nah, artinya saya mengacau dengan pengalaman yang seperti itu. Saya yang menjadi pemateri di sini tidak menjamin
saya sudah melakukan apa yang sudah saya tulis, saya berusaha, dan doakan kita bersama, saling mendoakan dan saling berusaha untuk menjadi rumah tangga yang Islam. Di sesi dakwah di sini kita akan ada 2 sesi ya. Di antaranya ada break sessionnya, nanti ada. Yang pertama kita akan bahas hukum seputar pernikahan. Dan karena memang pernikahan itu adalah suatu ibadah, yang namanya ibadah harus ada ilmunya. Nah, ilmu untuk sholat, untuk jual beli, dan tidak boleh orang untuk masuk ke pasar kecuali dia sudah paham dulu bagaimana pandangan ilmu fikih dalam jual beli. Sama juga ya, sebenarnya nggak boleh orang masuk dalam jenjang pernikahan atau rumah tangga kecuali dia sudah paham dulu bagaimana hukum-hukum dalam perihal itu. Kita akan bahas pada sesi pertama dan ada nanti sesi tanya jawab. Jadi setiap sesi itu ada tanya jawab nanti. Yang juga nggak harus tanya jawab, yang bisa jadi untuk menceritakan pengalaman, silahkan. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kebanyakan kita bahas masalah hukum fikihnya. Nah, habis itu ada istirahat mungkin 5 menit. Habis itu ada sesi kedua, bimbingan. Nah, dari segi bukan dari segi pandangan hukum fikih, lebih dari segi emosionalnya dan dari segi pemahaman cara memandang dan lain sebagainya. Ini untuk sesi kedua, dan juga ada nanti tanya jawab, ataupun silahkan kalau yang mau sharing atau yang mau curhat ya silahkan. Baik, inilah tema kita yang akan bahas. Baik, kita mulai dengan muqaddimah dari qaulih ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang sering dibacakan ya, kalau kita di acara pernikahan biasa dibacakan ini, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini luar biasa, ayat ini luar biasa ya. Kalau seandainya di Al-Quran tidak ada ayat yang membahas tentang pernikahan kecuali ini, sudah sangat cukup. Padahal luar biasa, banyak lagi ayat yang membahas tentang pernikahan. Tapi dalam ayat ini hebat ikhwan. Allah Ta'ala nyatakan wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Nah, jadi nikah itu di antara tanda kebesaran Allah. Min ayatillah. Dari sini kita melihat banyak daripada para ulama ketika mereka menghadiri acara akad nikah. Dan ini mujarab teman-teman ya, mujarab kalau kita hadiri acara akad nikah. Ketika dilaksanakan ijab qabul itu, zawajtuka qabil itu doa mustajab katanya. Bulu-bulu kita doa kepada Allah Ta'ala. Kok bisa mustajab? Karena ini adalah tanda kebesaran Allah. Wa min ayati. Allah bukakan pintu arusnya, kesempatan kita untuk berdoa. Kapan itu? Ketika ijab qabul. Nah, makanya kalau diundang acara nikahan, hadir. Bahkan nggak sedikit ulama yang membahas dan menghukumkan itu hukum wajib menghadiri walimatul urus dengan syarat-syarat tertentu, dan manfaatkan sesi doa yang mustajab itu ketika ijab qabul. Kenapa? Karena ini tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, Allah Ta'ala menciptakan lakum untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian, nah dari jenismu. Kalimat min anfusikum ini luar biasa ikhwan. Jadi bukan hanya Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi istri itu adalah sebagian dari suami. Juga sebenarnya sebaliknya, si suami adalah sebagian daripada istrinya. Satu sama lain adalah bagian yang diambil dari pasangannya. Si suami juga pun dia pun bagian dari si istri, sebagaimana si istri adalah bagian dari suami. Yang hakikatnya mereka itu, kalau seandainya mereka jalankan rumah tangga fisabilillah dalam keridhaan Allah, mereka adalah satu ini kan oleh kaca terlihat dua, padahal cuma satu. Ini artinya min anfusikum, dari diri kalian. Soalnya di mana? Allah SWT. Dan ditekankan dengan firman Allah Ta'ala azwaj, kalimat zawj dalam bahasa Arab teman-teman ya. Zawj itu artinya apa? Oh, kalau zawj mah suami, kalau zawjah istri. Bukan begitu juga. Kalimat zawj itu walaupun nggak ada tak marbutohnya, bisa diartikan suami dan juga bisa diartikan istri. Seringkali kita mendengar dalam syama'il dari Sayyidah Aisyah, zawjin Nabi, zawj. Bukan zaujah, betul zaujah, tapi bisa juga dikatakan zawj. Kalimat zawj itu bisa artinya suami dan bisa juga satu kata untuk dua. Luar biasa. Karena memang mereka intinya satu sebenarnya. Soalnya Muhammad. Allah SWT. Nah, azwajah. Luar biasa. Al-Quran memilih kata itu sangat luar biasa.
Mereka adalah satu, min anfusikum, dari satu jiwa. Ditekankan lagi persatuan itu dengan kalimat azwajan, karena kalimat zauj itu bisa untuk laki dan perempuan. Satu maksudnya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Nah, kalau dalam terjemahannya agar kamu cenderung dan merasa tentram. Nah, sebenarnya apa aja? Kalau kita lihat dari segi bahasa Arabnya litaskunu ilaiha, sakan. Sakan artinya apa? Tinggal. Sakan ayat sekunu kan? Tinggal. Ya, rumah dinamakan sakan. Pesantren sakan, kuliah sakan, tempat tinggal. Nah, jadi Allah Ta'ala nyatakan pasangan kalian itu adalah rumah kalian, tempat tinggal kalian. Istri adalah rumah bagi suaminya, dan suami adalah rumah bagi istrinya. Oke, mari kita lihat fungsi rumah itu apa sih? Kenapa kita harus punya rumah? Biar apa? Satu, berteduh dari matahari yang panas, berteduh dari hujan yang turun, tempat istirahat. Semewah-mewahnya hotel yang kau tinggal, tapi pasti lebih nyaman rumahmu walaupun sangat sederhana. Semewah-mewahnya rumah temanmu, tapi tetap aja rumahmu yang sederhana itu bagimu lebih nyaman. Itu namanya rumah, kawan. Ketika engkau terluka di luar sana, engkau balik ke rumah untuk mengobati lukamu itu. Sama juga, wahai istri, suamimu adalah rumahmu. Tatkala engkau terluka di luar sana, kembalilah kepadanya agar kau diobati. Juga sama sebaliknya, wahai suami, ketika engkau capek, letih mencari nafkah, maka beristirahatlah kepada istrimu karena dia adalah rumah bagimu. Subhanallah Muhammad. Ini luar biasa, Allah Ta'ala jadikan target agar kalian tinggal. Si suami tinggal di istri, istri tinggal di suami. Itu artinya kita sebut alaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Ta'ala menjadikan antara kalian ada mawaddah dan ada saling kasih sayang. Ujung-ujungnya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, ini adalah tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi mereka yang berpikir. Jadi luar biasa ya Pak. Perjanjian nikah itu perjanjian yang sangat mitsaqan ghalidha, ikannya. Perjanjian yang sangat luhur dan sangat agung. Sangat jelas dari ayat ini. Baik. Langsung kita masuk ke sesi yang pertama. Di sini pembahasannya yang mau lebih detail lagi. Sesi pertama kita akan bahas apa? Definisi nikah itu apa, dan rukun dan syarat-syarat sah pernikahan. Ini ma'ruf dalam ilmu fikih ya. Hukumnya pernikahan, kapan bisa jadi wajib, kapan bisa jadi sunnah, dan hal-hal yang disunahkan dalam pernikahan. Dan yang terakhir, hak-hak suami dan istri. Kita akan bahas semua itu pada sesi pertama. Dan sebenarnya nggak cukup ya 1 atau 2 jam, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan kalau kita ngaji kitab yang tebal-tebal itu dalam perihal pernikahan. Tapi saya berusaha untuk menyingkatnya. Di sesi kedua dalam perihal bimbingan kita akan membahas niat dalam berumah tangga. Ini penting sekali, sangat penting masalah niat itu menjadi fondasi utama. Kita akan bahas pada sesi kedua nanti. Dan cara pandang kedua pasangan, bagaimana semestinya si suami memandang istrinya dan bagaimana semestinya si istri memandang suaminya. Dan juga konsep saling menyempurnakan, saling memaklumi, dan saling mempercayai adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Dan juga ada yang namanya perjanjian malam pertama. Ini luar biasa ya Pak. Hadza ajib. Apa artinya perjanjian malam pertama? Jadi malam pertama tuh sudah ada tanda tangan. Apa? Ini aja kita akan bahas nanti. Ini akan banyak menjadi solusi untuk konflik-konflik yang akan terjadi nanti. Kita ingat apa yang kita di malam pertama. Kita akan bahas itu. Allah sekali. Dan yang terakhir, bagaimana konsep ketika ada konflik, menghadapi konflik yang terjadi, dan pasti terjadi. Mau nggak ada ceritanya. Pernikahan adem ayem semati, nggak, itu cuma di dongeng yang ada. Dalam realitanya nggak ada. Bahkan dari Muhammad SAW dalam rumah tangga kita lihat, akan kita bahas nanti bagaimana kita dengan Siti Aisyah yang ngambek-ngambekan kalau bahasa kita. Bagaimana kita dengan Siti Hafsah yang sama juga. Jadi istri-istri Rasulullah itu ada berkubu-kubu. Ini kubunya Siti Aisyah nih, ini kubunya Siti siapa? Maimunah. Ini itu bagaimana sih Rasulullah menghadapi itu? Luar biasa. Dan jangan lupa juga bagaimana pemeran utama yang luar biasa, Siti Khadijah, yang menjadi contoh untuk semuanya. Subhanallah Muhammad. Kita akan bahas melihat bagaimana rumah tangga Rasulullah ketika menghadapi konflik. Jadi jangan heran ketika rumah tanggamu ada konflik, dan kamu siap-siap itu. Dan banyak faedah daripada konflik-konflik itu. Ini adalah tema-tema yang akan kita bahas dalam 2 sesi ini. Nah, baik. Langsung masuk ke sesi pertama, ikhwan. Sesi pertama. Masalah definisi nikah dalam kitab fikih kita versi mazhab Syafi'iyah
Mereka mendefinisikan nikah adalah aqd yatadammanu ibahata wad'in bila nikahin atau tazwijin atau tarjamatihima. Artinya secara syariat yang dinamakan nikah itu adalah apa? Akad. Berarti dia ada akad ikhwannya, ada ijab qabulnya. Betul. Dengan akad ini apa yang terjadi? Mengandung apa akad ini? Mengandung kebolehannya untuk bersetubuh. Yang tadinya nggak boleh, akhirnya menjadi boleh. Ini adalah dampak daripada akad. Jadi luar biasa akad itu. Jangan main-main dengan ucapan kita. Banyak hal yang tadinya nggak boleh bisa menjadi boleh karena ucapan, karena itu ya. Yang tadinya kau tak boleh melihat satu helai rambut pun daripada perempuan ini. Dengan kau itu kau boleh lihat semuanya. Sama juga si perempuan tadi, nggak boleh kau sentuh laki-laki ini. Dengan si laki-laki itu bilang kau itu, kau boleh sentuh semuanya. Itu dampak daripada gobil itu. Zawaj juga sangat luar biasa. Oke. Dan akad itu harus dibawakan kata nikah atau tazwij. Angkah juga atau zawaj juga ataupun terjemahannya dalam bahasa kita nikah dan kawinkan. Nggak bisa kalau seandainya nikah itu dengan bahasa saya serahkan kepadamu anakku, nggak bisa, nggak sah itu. Harus ada lafaz nikah ataupun zawaj ataupun terjemahnya. Kalau menyerahkan anak, saya serahkan kepadamu anakku, itu dianggap nggak sah semua karena memang syaratnya akad nikah dan lafaz nikah atau tazwij atau terjemahnya. Oke, ini definisi nikah. Kita lihat ikhwan. Jadi memang nikah itu secara zahirnya dimulai dengan akad tadi. Yang tadi saya bahas masalah akad tadi sudah oke. Nah, dan memang apa sih? Kenapa Allah Ta'ala buat yang namanya nikah itu? Ini luar biasa, teman-teman. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala install di diri manusia itu ada namanya syahwat. Si laki-laki ada nafsu sama si perempuan, juga sebaliknya. Nah, untuk apa syahwat itu? Untuk berlanjutnya manusia di bumi ini. Kalau seandainya Allah Ta'ala cabut syahwat itu, akan habislah yang namanya manusia. Untuk kesinambungan keberadaan manusia di bumi ini Allah Ta'ala letakkan yang namanya syahwat. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, yang ada akhirnya kacau. Nasabnya nggak tahu siapa ayah, siapa kakek. Akhirnya datanglah Islam sebagai solusi. Engkau yang punya syahwat tadi, yang akan menjadi sumber pelestarian manusia. Nih, ayo kita rapiin dengan yang namanya nikah. Begitu ya teman-teman. Jadi pernikahan adalah pengelolaan insting alami manusia untuk mengekalkan keturunan secara terhormat. Kau bisa kekalkan keturunanmu, tapi enggak secara terhormat. Ma'afilah mendalik, hubungan yang di luar halal. Jadi nikah adalah cara terhormat dan bagus dan sopan untuk mengekalkan manusia di alam semesta ini, mencegah kesimpang siuran nasab dan mencegah kekacauan sosial dengan nikah itu. Dan nikah luar biasa. Tadi sosok berserta yang tadi kita dengarkan dari apa namanya bapak ketua, nikah itu sunnah, nikah min sunnati. Kemarin oleh bahan sunnah itu kalesa. Nah, jadi pak tadi bapak ketua yang bahasnya dan sendiri bilang barang siapa yang tidak apa namanya tidak menyukai sunnahku, yang tadi mulai dengan nikah dulu, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku. Dan Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam An-Nisa ayat 1-nya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min dzakarin wa untha ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ila akhiril ayat. Jadi Allah Ta'ala memang jadikan itu sebagai tanda kebesarannya. Nah, wah kata ikhwan. Baik, ini yang pertama masalah definisi. Lanjut. Yang namanya rukun nikah itu harus ada 5 rukun. Nah, kurang 1 berarti nikahnya kagak sah. Nomor 1, yang nikah harus ada namanya suami. Ya, kalau nggak ada suami nikah siapa? Nah, ada namanya istri juga sama. Nikah itu ada namanya wali. Ikhwan. Nah, terutama dalam mazhab kita mazhab Syafi'i, ada harus namanya wali. Tapi ada orang yang namanya kawin lari. Iya kan? Nggak pakai wali-walian. Walinya sama kiai katanya. Itu gimana cara menyikapinya? Ini dilema yang luar biasa, teman-teman. Dilema yang luar biasa. Kita jadi bingung gimana cara jawab. Karena memang ada celah dalam fikih dalam masalah itu. Wali itu sangat penting dan jangan disalahpahami. Ada orang yang berdalil
Enggak kok. Di mazhabnya Abu Hanifah katanya nggak perlu wali. Tadi dulu. Ini penting sangat, kawan. Ketika kita mau menukil mazhab orang lain, jangan cuma engkau nukil dari kitab mereka, itu banyak kekeliruan. Sebagaimana kita melihat orang-orang pas menukil dari mazhab kita, mazhab Syafi'i, dari kitabnya, itu mereka banyak ambil pendapat-pendapatnya nggak mu'tamad. Karena mereka nggak tahu bagaimana kaidah-kaidah dalam mazhab kita. Sama juga. Waktu kita mau mengambil pendapat di mazhab-mazhab lain, kita harus tahu bagaimana kaidah. Makanya berkata guru kami Husain Usman, cara yang benar menukil pendapat mazhab yang lain bukan dari kitabnya, tapi dari sosoknya, dari muftinya, dari orang ahli fikihnya, bukan dari kitab mereka. Banyak keliruan. Di antara di sini kasusnya. Dilihat katanya di mazhab Hanafi katanya nggak wajib ada wali. Jadi si perempuan tuh bisa saja menikahkan dirinya. Zawaj bukan nafsi. Aku nikahkan kepada diriku, nggak pakai wali-wali lagi. Sah. Dulu. Tanyain sama ulama-ulama Hanaf. Kita tanya sama mereka, ini bagaimana pendapat kalian? Nah, mereka bilang ini banyak disalahpahami. Yang di mazhab kami itu, si perempuan itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Itu hanya untuk keabsahan akad sahaja. Namun untuk bertemu, apalagi berkumpul, itu disyaratkan wali. Begitu ya, Pak? Jadi aneh kalau seandainya cuma menganggap ini ada di kitab-kitab, katanya Ahmad bilang nggak pakai wali. Mereka sendiri bilang itu hanya untuk mensahkan akadnya saja, akad nisah, walaupun nggak pakai wali. Tapi setelah akad mau melihat, mau bersentuhan ataupun lagi berkumpul, itu dengan sepakat mereka nggak ada dari kalangan kami yang bilang itu boleh tanpa wali, harus ada wali. Soalnya Nabi Muhammad. Nah ini penting sekali teman-teman. Nah, adapun yang katanya jauh-jauh dari orang tua, lewat 2 marhalah, 80 kilo, bisa nikah sama kiai. Aduh, soalnya nih. Terus saya minta juga jawaban dari Pak Kawa ya. Bagaimana untuk apa namanya? Itu suatu problem yang luar biasa, dahsyat, nampak negatifnya, ikhwani. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, emang ada celah untuk itu. Kalau seandainya dia itu jauh lebih dari 2 marhalah dari wali yang sebenarnya, maka berpindahlah wilayahnya kan. Nah, asyruna zawajah hakim adun wali wal 'adl wal fard wal ihram 'adl safar. Harus tawari ma'izat, ada 20 kasus di situ berpindah wali itu menjadi hakim. Nah, kadangkala hakim ini pun bisa gugur karena beberapa perihal, maka berpindah namanya muhakam. Nah, muhakam itu yang dikatakan ya kiai kah atau sepuh itu kami pasrahkan. Ini teman-teman jangan mudah untuk ambil itu ya, karena itu memang di mazhab kita sendiri banyak mempermasalahkan masalah itu. Begini aja ya, kalau mau nikah mending yang jelas-jelas aja deh, nggak pakai agwal-agwalan. Kata ulama-ulamanya, ada perihal yang semestinya engkau jangan pakai pendapat yang tidak mu'tamad, pakailah pendapat yang mu'tamad. Di antaranya adalah perihal pernikahan. Kalau bisa pernikahanmu itu sah dalam semua mazhab. Jadi semua mazhab nggak ada yang bilang kau ini berzina, aku nikah. Tapi kalau seandainya pernikahanmu sah menurut mazhab A, tapi nggak sah menurut mazhab B, berarti menurut mazhab B kau ini nggak halal nih. Nah, bahaya sekali. Maka carilah cara yang dengan semua mazhab, dengan semua pendapat ulama, nikahmu itu sah. Makanya seringkali kita melihat ada pernikahan itu sampai diulang-ulang. Di antara orang-orang Hadramaut akad 3 kali teman-teman. Yang pertama zawwajtuka, qabiltu. Habis itu lagi pakai ankahtuka, qabiltu. 2. Yang 3 kali apa? Zawwajtuka wa ankahtuka, qabiltu. Kenapa 3 kali? Karena memang ada pendapat yang bilang pakai zawwajtuka, nggak bisa pakai ankahtuka. Ada pendapat yang bilang pakai ankahtuka, nggak boleh pakai zawwajtuka. Ada yang bilang harus pakai dua-duanya. Gara-gara khilaf itu, padahal itu khilaf itu sangat dhaif, ikhwan. Tapi tetap kehati-hatian mereka digabungkan dan nanti 3 kali akadnya demi pernikahan kita sah atas semua pendapat ulama. Soalnya Muhammad itu luar biasa kehati-hatian. Sangat bertolak belakang kalau seandainya dia nikah dengan muhakam. Soalnya ini penting, namanya wali itu penting teman-teman ya. Nah juga ada syahid, 2 orang laki-laki saksi. Sama juga ini banyak disalahpahamnya. Nah, nikah itu harus ada syahidnya, minimal 2 orang yang menyaksikan. Kalau buat acara sudah masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada katanya, ada mazhab yang tidak mewajibkan saksi. Jadi kita diam aja di nikahnya nih. Pakai wali, ya kita bilang sama orang tua perempuan itu, saya mau nikah, tapi diam, jangan dia harus tahu.
Gimana nih, sah nggak? Teman-teman, katakan di mazhab Maliki itu sah, sama juga persis kayak kasus pertama ini, kawan, persis. Di mazhab Maliki mereka bilang memang tidak wajib syahid, tapi mereka wajibkan yang lebih dahsyat daripada syahid. Apa? Isyhar namanya. Memviralkan nikah itu. Bukan cuma syahid, bukan cuma di mazhab kita cuma 2 orang laki-laki. Di mazhab mereka nggak wajib sih 2 orang, tapi sekampung harus tahu. Oh, sampai apa gitu. Nggak bisa diam-diam. Mereka mewajibkan isyhar, ya kawan. Ala kulli hal. Jadi harus wajib adanya saksi. Dan yang terakhir di sini adalah sirah, adanya ijab dan kabul. Zawajtuka fulanah binti fulan bimahri kada wa kada. Si laki-laki bilang qabiltu. Ini namanya rukun. Jadi ada 5 tiang di situ. 1 tiang runtuh, runtuhlah semua bangunan itu. Inilah namanya rukun nih